Selamat siang pemirsa. Kembali bertemu dengan saya Muhammad Riulianto dengan acara Bincang Fenomenal. Pemirsa, belakangan ini kita banyak diperbincangkan masalah AEC, ASEAN Economic Community. Untuk mengetahui lebih lanjut, pantengin terus channel Bincang Fenomenal. Pemirsa, kembali bersama dengan kami di acara Bincang Fenomenal. Dalam kesempatan kali ini kita akan membahas topik mengenai AEC atau ASEAN Economic Community. Kita sudah ketahui bersama, AEC adalah bentuk globalisasi pada skala regional. Globalisasi di sini berarti penyatuan negara berdasarkan sistem produksi bersama. Dalam kesempatan kali ini, kita tahu bahwa tantangan dalam AEC ini di Indonesia sangat besar. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai AEC, saya sudah ditemani oleh teman saya, Muhammad Anif Eduardo. Selamat siang, Bung Anif. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini kita sama-sama akan membicarakan mengenai AEC. Namun banyak tantangan sekali ya, Bung, di Indonesia ini untuk pelaksanaan ke depannya. Di mana tantangan dari negara lain gampang masuk ke negara kita, pekerja dari India gampang masuk dari kita. Nah, ini yang sangat disayangkan, Bung, bahwa infrastruktur di Indonesia ini hanya peringkat 7, Bung, dari 10 negara ASEAN yang ada. Ya, benar sekali, Kantri. Kita ketahui bahwa memang Indonesia dalam ranking infrastruktur negara ASEAN berada di peringkat 7. Sangat tertinggal jauh dibanding dengan Singapura, Malaysia, dan Brunei Darussalam. Untuk itu, sebagai negara Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, kita harus saling bersatu untuk meningkatkan ranking infrastruktur negara di ASEAN. Iya, benar, Bung. Nah, salah satunya ada yang namanya Konferensi Pemuda se-ASEAN, Bung. Bagaimana dengan itu? Ya, benar sekali, Bung Tri. Dengan adanya Konferensi Pemuda memang bisa dikatakan bahwa dalam menjalankan ASEAN Economic Community ini, Indonesia bisa bersatu dengan negara-negara lain untuk mengembangkan ide-ide yang bisa dikatakan dalam sebagai pemuda, ide-ide cemerlang untuk keberlangsungan ASEAN Community. Ya, nah untuk info lebih lanjut, untuk mengetahuinya lebih lanjut, kita sudah terhubung dengan dua narasumber kita, Alfian dan Wawan. Halo Bung Alfian, selamat siang. Bung Wawan, selamat siang. Halo. Iya, Bung Alfian dan Bung Wawan. Bagaimana pendapat Anda tentang Konferensi Pemuda antar ASEAN dengan hubungannya AEC? Berhubungan. Ini acara acara apa? Ini acara bagus ini. Kita ngapain nih? Halo Bung Alfian, tolong ditanggapi dengan serius. Anda selaku pengamat ekonomi AEC, bagaimana menurut Anda jika konferensi pemuda ini dilakukan secara rutin? Bagus itu. Menurut saya nih, kalau misalkan AEC rutin itu bagus. Soalnya ekonomi Indonesia pasti akan lebih baik. Dan pasti generasi pemuda ini punya pemikiran yang hebat, yang meledak-ledak, bisa disalurkan kepada pemerintah, sehingga AEC bisa berjalan dengan baik. Selamat. Coblos nomor 3. Iya, kali ini kepada Bung Wawan. Bung Wawan, apa saja sih usaha bangsa Indonesia yang bisa dilakukan untuk meningkatkan konferensi antar pemuda se-ASEAN ini? Ya, usahanya ya dengan mengadakan konferensi itu bagus, keren. Menurut Anda negara-negara mana saja sih yang pantas untuk mengadakan konferensi ini? Apakah seluruh negara bisa? Amerika bisa, terus Rusia juga Ini ASEAN, Mas. ASEAN, Mas. Oh iya ya. ASEAN, Mas. Oh, Amerika bukan ya? Oh, bukan. Berarti ini ASEAN itu apa ya? Bung Wawan, kira-kira terobosan apa saja yang bisa dilakukan agar konferensi antar pemuda ini berjalan dengan efektif dan bisa berpengaruh dengan AEC? Menurut saya yang paling penting itu adalah
bagaimana pemuda itu bisa berkolaborasi antar keilmuan sehingga dapat membentuk suatu efektivitas, suatu kebaikan dan ide-ide yang cemerlang untuk keberhasilan AEC tersebut. Ya, bagus tuh. Menurut kami, kalau misalkan untuk meningkatkan AEC ini, kita harus banyak frekuensi konferensi. Jadi, semakin banyak kita bertemu, semakin banyak hasil yang bisa didapatkan. Contohnya, apabila pemuda sedang berapat gitu, sedang rapat, mengadakan rapat, pasti banyak ide-ide dan feedback yang akan ditimbulkan untuk pemerintah. Sehingga dengan itu, maka pemerintah dapat menjadi lebih baik dan AEC bisa berjalan dengan lancar. Dan hasilnya adalah kita dapat langsung berperan aktif dan memberikan suatu tanggapan direct langsung ke pemerintah, sehingga pemerintah tahu apa keinginan pemuda dan apa yang dibutuhkan oleh golongan-golongan terpelajar dan generasi penerus bangsa. Oke, Bung Wawan dan Bung Alfian. Yang Sorry, terakhir, kurang terdengar? oke, kami ulangi. Terakhir dari kami nih, bagaimana harapan Bung Alfian dan Bung Wawan untuk selanjutnya mengenai konferensi antar pemuda se-ASEAN dan AEC sendiri? Ya, bagus. Kalau menurut saya, untuk konferensi sendiri, harapan saya adalah yang pertama, bikinlah pemuda itu jadi sering-sering konferensi. Mau dari konferensi antar Indonesia atau se-ASEAN mungkin, bisa dilakukan dimanapun, kapan saja. Kita bisa menjalin relasi dengan orang-orang lain di luar negeri sana, sehingga ide kita itu nggak mandet-mandet di Indonesia doang. Ide kita bisa melalang buana dan bisa saling bertukar pikiran antar umat se-ASEAN. Bagus. Selain itu, saya berharap juga untuk konferensi nanti itu bisa menghasilkan sesuatu yang efektif, sesuatu hasil dari pemuda-pemuda tersebut yang merupakan angkatan kerja yang akan melakukan kerja dengan role AEC tersebut, sehingga apa yang mereka mau, apa yang mereka inginkan itu bisa terimplementasikan dengan baik di AEC tersebut. Ya, saya juga ingin menambahkan, kita ini sebagai bangsa Indonesia, tolong jangan pernah tertinggal dengan arus globalisasi, karena sebetulnya arus globalisasi itu sangat menguntungkan bagi Indonesia, terutama apabila Indonesia telah siap dan golongan para pemuda menjadi ujung tombak untuk keberhasilan Indonesia di masa depan. Hidup! Hidup. Oke, terima kasih Bung Alfian dan Bung Wawan. Selamat siang. Ya, Bung Hanif, sangat kocak sekali ya kedua narasumber kita itu, tapi materinya sangat mendalam. Nah, Bung Hanif, bagaimana sih tanggapannya mengenai konferensi pemuda itu sendiri? Seperti yang sudah dikatakan oleh Bung Wawan dan Bung Alfian, bahwa konferensi pemuda ini sangat bisa untuk mendorong bagaimana bangsa Indonesia dan keberlanjutannya dalam negara-negara di ASEAN ini. Oke, Bung Hanif, terima kasih atas kedatangannya. Selamat siang. Mas yang tadi ya. Mas. Mana banget? Lagi dulu ya. Iya. Makasih Mas. Baik pemirsa, selanjutnya akan kami tayangkan beberapa testimoni dari masyarakat mengenai AEC. Mas, gimana sih tanggapannya mengenai konferensi pemuda dalam membangun AEC? Ubahnya penyakit kronis, selama berpuluh-puluh tahun berbagai persoalan merongrong kebijakan pengelolaan kawasan hutan negeri ini. Selama itu pula, praktik korupsi merajalela memanfaatkan. Mas, bagaimana pendapatnya tentang konferensi pemuda untuk meningkatkan AEC? Yang saya tahu, AEC itu yang perdagangan itu ya. Cuma itu sih. Mas, tahu gak betapa pentingnya konferensi pemuda untuk meningkatkan AEC? Menurut Google, konferensi pemuda sangat dibutuhkan oleh AEC karena jiwa-jiwa muda yang dibutuhkan untuk kemajuan bangsa. Oke, makasih.
Mas, tahu dampak konferensi pemuda terhadap AEC gak? Dampak konferensi pemuda terhadap AEC ya. Jadi gini deh, kalau kita di dalam AEC itu pemudanya tidak bergerak untuk berkolaborasi dalam AEC, akhirnya AEC itu tidak akan berhasil deh. Karena generasi saat ini tuh dipegang oleh pemuda deh. Kalau pemudanya tidak berkonsolidasi dan tidak melakukan konferensi, AEC itu tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya gitu. Wah, Mas luar biasa ya. Selamat ya Mas. Ya, makasih. Ya. Makasih deh. Anjing kok 1000 doang sih? Gak pakai anjing.